Iya, 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 iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Eri. Dan gua Wahyu. Tentunya di Net Net TV TV. Entertain. Iya, 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 iya. Gimana yuk kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga sobat Net TV juga sama ya. Amin. Selalu diberikan keberlimpahan, kesehatan, dan kelancaran dalam semua hal. Amin. Nah, episode kali ini kita masih berhubungan dengan keuangan. Keuangan lagi. Keuangan. Ini masih ada hubungannya dengan video sebelumnya sebenarnya. Yang mana? Yang ini nih. Yang ini ya? Ya. ini. Ya, Nah, benar. ini. Oke. Nah, itu ya. Bagaimana mengatur keuangan. Nah, itu dulu kayak gitu ya. Iya. Gimana? Cuma apa tanda-tandanya kalau kita udah baik Sejahtera nih? ya? Bukan, sudah baik mengatur keuangannya. Oh, Nah, sudah dibenahi ya? iya sudah dibenahi. Dan ini adalah 8 8. tanda-tanda. Iya, jadi Iya. 8 tanda Sobat TV sudah baik dalam mengatur keuangan. Betul. Langsung aja, tanda pertama. Oke, yang pertama adalah kamu tahu seberapa yang kamu hasilkan, yang kamu keluarkan, dan yang kamu pinjamkan. Itu menjadi hal yang penting ya. Betul. Kadang gini kan, sebelum-sebelumnya kita ya udah kita spend keluarin aja ya. Tapi kita nggak Ya, nggak tahu tahu pemasukan tuh. berapa. Masuk berapa, keluar berapa, jangan-jangan udah habis tuh. Karena gini orang biasanya dapat duit tanggal awal bulan ya, tanggal Iya. 1, tanggal 2, tanggal 10. Wah, dia udah ada apa-apa. Itu mulai berapa ya? Ah, nggak tahu. Nah, itu begitu tuh. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Berarti Sobat TV belum baik tuh pengaturannya. Belum dibenahi. Iya. Oke. Oke, tanda kedua Ri, Yang apa kedua Ri, kalau adalah sudah baik? Punya dana untuk membayar tagihan bulanan. Oke, ulang. Nah, yang kedua adalah punya dana untuk membayar semua tagihan bulanan. Bener banget. Bener banget. Karena kalau manajemen kita biasa gini, kita itu biasa punya utang itu kan disesuaikan dengan penghasilan ya, Betul, biasanya gitu. perbandingan Kalau kita terbalik ya. penghasilannya nggak cukup, biasanya kita nggak bisa, contoh misalkan mau leasing mobil ya, Iya. leasing rumah kan dihitung dulu kan, Iya. penghasilannya berapa. Artinya apa nih? Kalau kita nggak bisa bayar itu cicilannya, artinya kan nggak benar ngaturnya. Iya, Sesimpel benar. itu sebenarnya. Sesimpel itu. Nah, lanjut tanda ketiga ada apa? Nah, yang ketiga, ini bisa lihat dengan gaya saya. Ah, yes. Anda stres? Tanda oh enggak dong. Artinya Tidak stres. Happy. happy. Tanda yang ketiga adalah kita udah nggak stres lagi di akhir bulan. Kadang malah tengah bulan udah ada stres. Makanya ada lagunya stres. Stres. Jadi kalau misalnya kita nggak stres di akhir bulan, artinya kita masih cukup dana untuk membiayai kehidupan kita atau kegiatan-kegiatan kita. Betul. Dan artinya itu pun kita sudah bisa membenahi, ya, membenahi Benar. keuangan-keuangan kita. Oke. Jadi udah tahu pos-posnya mau di mana. Oke, tanda keempat. Yang keempat adalah punya perencanaan dan tentunya juga punya catatan untuk pengeluaran rutin yuk. Nah, itu kan yang kita udah bahas kan. Jadi kita harus tahu nih, uang yang kita terima itu udah kita harus tahu ya pos-posnya buat apa aja. Iya. Nah, untuk apa sebaiknya nanti cek lagi video-video sebelumnya, itu udah Ada nah ini tuh. Sini. Jangan kesana Udah lagi bener, ya. udah bener langsung. Iya. Udah bener ya. Nah, itu harus tahu mau dipakai buat apa, terus pengeluaran yang udah dikeluarkan duit uangnya itu kita tahu Iya. kemana aja. Pos-posnya jangan sampai kita kita punya gaji 5 juta. Nah, ini yang kok sekarang tinggal sisa Kok 3 juta. tinggal 2 juta ya? Atau Kemana kok ya? tinggal 500.000? Kemana ya? Ah, itu berarti kurang baik tuh. Cara yang paling efektif ya dan simple ya. Orang dulu tuh biasanya langsung diamplopin tuh. Begitu udah dapat, anggaplah 10 juta. Amplop set, ini buat makan. Amplop kayak gitu-gitu biasanya. Tapi mending begitu. Itu udah baik perencanaannya. Betul. Cara paling simpel lagi pakai aplikasi ya. Udah kita ada. dulu kita pernah bahas ya, Iya. aplikasi ledger, aplikasi keuangan itu udah ada. Betul. Oke, lanjut
tanda nomor 5. Nah, yang kelima adalah punya prioritas keuangan yuk. Artinya kalau misalkan banyak nih sekarang kan di mall-mall karena saat pandemi. Sale. Nah, kita di situ jangan tergiur sama yang namanya sale atau diskonan. Kita juga harus ngelihat apakah ini udah sesuai prioritas atau enggak. Jangan sampai kita gelap mata atau apa sih namanya itu? Lapar mata. Jadi seperti tips kita sebelumnya ya, beli sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Iya. Nah, gitu ya. Betul. Tanda ke-6 langsung deh. Nah, tanda ke-6, oke. Kita bisa menyisihkan uang untuk bisa menabung setiap bulannya. Harus setiap bulan? Harus setiap bulan dong. Tiap hari juga boleh. Boleh. Artinya buat sobat-sobat Net TV yang, mohon maaf, yang smoke, boleh dihindari nih. Ini masukin tuh celengan. 20. Sebulan udah kerasa yuk. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau enak gitu ya nantinya memang harus mulai menyisihkan sejak dini. Betul. Maksudnya apa? Saat nerima uang langsung disisihkan. Betul. Jadi gitu ya. Oke, langsung tanda nomor 7. Nah, yang ketujuh nggak kalah penting harus punya dana darurat. Oke. Ini yang sempat kita udah sempat jelasin yuk. Bukan sempat, sering. Sering banget ya. Dana darurat itu Emergency macam-macam fund. ya, emergency fund ya. Buat apa aja sih dana darurat? Misalkan Sobat Net TV anaknya tiba-tiba pinter nih ya. Iya. Pinter tiba-tiba diikutin kegiatan harus keluar kota, harus keluar negeri. Nah itu kita udah siap tuh. Kan kebanyakan orang gini ya. Lu belajar yang rajin ya, nanti biar enak lah. Begitu anaknya pinter, tiba-tiba dia nuntut, nah kita udah ada dana daruratnya. Iya, nggak bisa diakomodasi, harus. Iya. Makanya kelebihan dana darurat tadi adalah untuk mengakomodasi atau mengakomodir kebutuhan untuk anak-anak kita salah satunya. Atau bisa juga untuk kejadian kalau tiba-tiba kita lagi dapat resiko kehidupan. Betul. Misalkan sakit. Ya. Kalau kita nggak spare dana itu agak repot. Dari mana bayarnya? Betul. Nah, itu ya. Nanti minimal untuk recovery-nya untuk dana ya. darurat tuh agak lama pembahasannya, nanti Panjang. kita akan bahas secara khusus. Oke ya. Betul. Langsung tanda yang terakhir, tanda ke-8. Bisa membeli apa yang kita inginkan. Nah, itu tadi kan saya bilang beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Betul. Tapi kalau udah baik, nantinya boleh-boleh aja. Boleh aja. Yang penting ada dananya. Iya, misalkan pas kita lagi ke Paris. Kita ke Paris ya, misalnya kita biasanya beli tas harga 5 jutaan nih. Di sana ternyata 5 juta di Indonesia, di sana cuma 1,5 juta. Borong beli 10. Beli 10 dong. Jual lagi di sini. Jual lagi di sini. Ya. Pokoknya ya kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Artinya bukan boros. Tetap sobat-sobat Net TV harus paham juga. Seringkali kita ingetin bahwa hidup itu boleh luar biasa, tapi sikap harus sadar. Jadi itu entertain diri sendiri itu is emas ya, jadi wajib. Tapi dengan kondisi memang pos yang lainnya itu udah pas. Iya. Udah terisi dulu pos yang lainnya. Pas. Oke, jadi gitu aja 8 tanda kalau Sobat Net TV udah baik dalam mengatur keuangan. Udah dibenahi. Oke. Jangan lupa ya, intip terus channel Net TV. Tunggu tips-tips kami berikutnya. Dan jangan lupa berikan juga komentar. Oh, like juga. Di-share juga. Pastinya sebelumnya subscribe. Subscribe. Oke, dan gitu aja. Gue Wahyu pamit. Gue Eri pamit. Salam, Duit, doa, usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.